Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Rahma Mahendra. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Teknik Otomotif Gelombang 2 tahun 2024. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait topik 4 demonstrasi kontekstual, filosofi pendidikan Indonesia. Dalam topik ini kita akan mempelajari kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Apa saja komponennya, yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik abad 21, dan yang terakhir profil pelajar Pancasila. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia merupakan perwujudan atau cerminan dari bangsa Indonesia yang menganut nilai-nilai Pancasila yang lahir dari keberagaman sosio-kultural sebagai landasan filosofis atau pandangan hidup yang juga digunakan sebagai hukum untuk mengatur hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian, pendidikan yang berpihak pada peserta didik abad ke-21. Pendidikan abad 21 dijadikan dengan perubahan kurikulum yang menyatakan pembelajaran lebih berfokus pada peserta didik atau student center, menggantikan pembelajaran terdahulu yang berfokus pada guru atau teacher center. Kompetensi yang harus dimiliki peserta didik disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman perkembangan iptek yang begitu cepat, membuat guru sebagai fasilitator harus mampu membimbing dan menuntun peserta didik mencapai kompetensi abad 21, yaitu 4C, critical thinking, creativity, kolaboratif, dan communication. Kompetensi tersebut dapat digunakan peserta didik untuk hidup di dalam masyarakat lebih baik sebagai individu maupun anggota masyarakat agar ia selamat, merdeka, dan bahagia. Nah, apa saja keterampilan dari abad 21? Yang pertama, pemecahan masalah, kedua, kreativitas, ketiga, berpikir kritis, dan yang keempat, berkolaborasi. Keempat komponen ini harus kita ajarkan kepada peserta didik, karena apabila di abad 21 ini peserta didik tidak dapat melaksanakan keempat komponen ini, maka peserta didik akan kesulitan dalam menghadapi perubahan zaman, kemudian kesulitan dalam menghadapi tantangan yang harus dilakukan di abad ke-21 ini, karena semuanya berhubungan dengan teknologi. Selanjutnya, perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad 21. Perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad 21 ialah adanya kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berbineka global, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi profil pelajar Pancasila tersebut sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di tiap sekolah dirasa sangat baik sebagai solusi untuk menghadapi masalah pendidikan saat ini, yaitu dekadensi moral peserta didik, dan untuk menanamkan budi pekerti baik kepada peserta didik dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Nah, dalam perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad 21 ini memang sangat diperlukan, karena kita ketahui bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah sangatlah maju, di mana segala informasi dapat kita peroleh dengan mudah melalui gadget kita ataupun melalui media informasi atau teknologi yang lainnya. Untuk itu, perlunya perwujudan pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik itu sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal negatif yang terkandung dalam teknologi tersebut, seperti kurangnya akhlak, kemudian masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila atau bahkan tidak sesuai dengan nilai budaya yang ada di Indonesia. Sehingga kesimpulannya dari ketiga komponen tersebut, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa, kemudian berpihak pada peserta didik dan juga perwujudannya, maka Pancasila tetap harus ada dan tetap diperlukan untuk peserta didik di abad 21 ini, karena untuk mencegah hal negatif dan untuk tetap melestarikan budaya bangsa Indonesia ini serta keunikan yang ada di dalamnya. Baik, sekian dari presentasi dari saya.
terkait dengan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.